kenapa lu menjual 99% Bitcoin lu? Nggak maksud gua 99% kripto iya, semuanya. oke, gua butuh penjelasan ini. Gua butuh penjelasan, kan biasanya tuh kalau zaman-zaman 2017 tuh gua berteriak dan mencari pertolongan tapi tidak ada yang menolong nih. Tapi sekarang ada sekarang ada banyak sekali acuan gitu. Sebenarnya gini sih, sebagai background 2 minggu yang lalu itu berarti tanggal berapa tuh ya? Pertengahan Februari. Itu gua mengevaluasi portfolio gua. Ya emang biasanya gue juga lakuin kayak setiap ya 4 bulan 5 bulan sekali. Mengevaluasi itu artinya gimana? Semuanya gua hitung, terus sekarang berapa komposisinya gimana, Bitcoin-nya berapa persen, altcoin-nya berapa persen, stablecoin-nya berapa persen, stablecoin ini berapa yang di staking, dan setelah gue evaluasi, ini sudah mencapai titik yang gue juga kaget gitu loh. Kaget dalam arti karena dalam beberapa bulan terakhir isi DM gue isinya orang ngeluh bro. Orang ngeluh. Ngeluh kenapa? Ngeluh karena merasa marketnya susah. Marketnya mereka awalnya kan teman-teman gue visi ya, invest ke project dari yang untung, ya kan? Trading Bitcoin telat juga, nggak punya Bitcoin pula gitu loh. Jadi ketika gua switch semua ETH waktu itu ke Solana dan BTC ke Bitcoin bulan Mei sampai Juni tahun lalu 2024, itu jadi keputusan yang tepat banget karena Solana itu masih 100 berapa, 120, 130, Bitcoin itu 60 ribuan. Gua switch semuanya ETH gua, terus ya udah dia berkembang, ya kan. Dan sekarang gue tanya sama lu, kita kan di dunia kripto itu kan mengumpulkan memperbanyak USD lah, ya kan. Kita bukan memperbanyak Bitcoin nanti kayak pokoknya gue pengen punya Bitcoin 10 ketika gue mati, so what gitu ya kan. Kan ya, kita kan tujuan kita memperbanyak USD dong, karena bagaimanapun dunia ini masih USD denominated gitu, semua diukur pakai US dollar. Ya lu yakin akan ngomong gini, lu dihujat sama BTC Maxis lu nih. Perbanyak Bitcoin lu kehidupan itu. Ya tapi perbanyak Bitcoin caranya ada banyak kan. Bisa lu beli setiap hari, bisa lu beli setiap bulan, bisa juga lu jual di top beli di bawah kan. Nah, sama aja kan. Tapi tujuannya lah sekarang kalau memperbanyak Bitcoin tapi Bitcoinnya harganya balik $1,000, mau ngomong apa? Ya, walaupun gue nggak percaya juga sih Bitcoin balik lagi ke situ. Bahkan balik ke kayak 40.000, 30.000 pun gue nggak percaya. Oke. Tapi long story short, tujuan hidup kita trading kripto itu memperbanyak USD, benar nggak? Sekarang gue tanya sama lu trading atau kerja di dunia Web3 gitu ya, dan trading kripto, pasti punya target satu angka dong. Satu angka yang lu rasa kalau gue nyampe di sini, gue gak usah kerja lagi. Bener gak? Yeah. Kalau gue nyampe di sini, gue bisa hidup dengan deposito atau staking atau whatever it is, gue gak usah kerja lagi, ya kan? Ambil angka random aja. Ambil angka random, berapa angka lu misalnya? Misalnya ini sebuah perumpamaan. Angka random aja. 10 miliar. 10M. Iya. Oke, 10M. Jadi ketika lu nyampe 10M, lu bisa membayangkan lu hidup dari staking, dari deposito, whatever, bunganya lu bisa pakai buat hidup, atau misalnya lu punya mimpi bikin bisnis yang lu percaya bisa dapat passive income dan seterusnya. Benar kan? Karena nggak mungkin dong kita selamanya trading kan? Karena trading exhausting. Kita capek banget trading itu, gelisahnya, ya kan, jaga lilinnya, macam-macam lah ya. Terus ya riset informasinya, mengolah datanya, capek. Lebih tidak capek ya staking, jauh kan, atau deposito, ya kan. Nah, anggaplah ya hari ini lu dapat sudah ada nyampe 15 kan. 15 kan. Yang mana lu bisa trading terus nyampe ke 25M, 30M, tapi bisa balik juga ke 78M. Nah, menilai itu tindakan wise-nya itu apa? Cabut kan. Iya. Ya udah, gue udah dapat 15M, yang lu rasa, berarti kan kalau lu punya 15M, terus misalnya lu trading terus nyampe 20, 25, lu pasti merasa gak akan mengubah hidup gua kok. Hidup gua gini-gini aja. Berarti bukan gini-gini aja, tapi as in kayak gua nggak tiba-tiba yang makannya harus ada lapisan emasnya, kan nggak gitu kan. Ya makan misalnya normal, kadang masak di rumah, kadang di mall, liburan normal aja, ya udah berangkat kemana, ke Jepang, ke Eropa. Sekali berangkat Eropa berapa ya? Saya habis 200 juta. Ya lu nabung deposito berapa lama gitu kan. Beli rumah standar gitu kan. Ya lu gak tiba-tiba pengen rumah di kastil kan, atau di atas gunung 10 hektar gitu rumah lu kan. Kecuali ada mimpi ke sana, ya beda cerita gitu. Tapi ketika lu udah nyampe nih di 15M, terus lu merasa gak akan naik lagi nih taraf hidup gua.
kalau aset gue bertambah, apa yang lo lakuin? Ya cabut, ya kan? Iya. Daripada nanti tiba-tiba balik lapangan, trading lagi tuh 2 tahun lagi. Iya dong. Lu hilang 2 tahun. Yang harusnya lu udah bisa ski di Swiss gitu, ngerti nggak? Dan itu alasan utamanya sebenarnya. Jadi pas gue evaluasi, terus gue lihat reality check ke teman-teman gue yang mereka stres, ada visir mau tutup lah, ya kan? Mereka capek banget, depresi dan lain sebagainya. Padahal Bitcoin waktu itu harganya 100.000, gue merasa kayak ini sebelum gue setor balik untung gue, mending gue cabut lah. Atau juga kalau ini gue trading terus, anggaplah ya bahwa double nih, naik 50%, sepertinya nggak akan mengubah hidup gue gitu. Nggak akan tiba-tiba gue beli private jet misalnya, buat apa gitu kan. Iya. Jadi itu alasan pertama. Terus alasan keduanya ya tentu, tapi kalau misalnya kenapa secepat itu kan kayak switch gitu kan. Walaupun sebenarnya sebulan lalu gue udah mulai kayak ini warning nih, ini tanda-tanda udah mulai kurang meyakinkan. Dari segi teman-teman lah ya. Iya, segi teman-teman dan data-data kan gue bilang, oh meyakinkan ini dari inflow sama. Ya basically sisanya sih based on data, ya kan. Orang tuh selalu mengharapkan atau berharap pada strategic Bitcoin reserve kan, di mana pemerintah Amerika akan beli Bitcoin. Masalahnya pakai duit apa kan? Gue bilang. Iya. Amerika itu dia menjalankan governance-nya, pemerintahannya itu defisit bro, rugi mereka. Itu kenapa mereka ngelakuin tarif, itu kenapa mereka pakai Doge buat efisiensi, ya kan? Itu supaya mereka nggak spending, nggak overspend. Bahkan USAID yang bantuan USAID itu, USAID di mana dia ngasih bantuan nih ke negara-negara berkembang, itu di cut semua, habis satu ininya. Termasuk Indonesia, gue ada berapa gitu, cut, habisin semua, bawa masih duit ke US. Kenapa? Karena sekarang gini, lu bayangin ya, lu menjalankan suatu pemerintahan di mana bunganya tinggi, hutang lu gede, yang bahkan 30% pendapatan lu itu bayar bunga. Fuck up kan? Pusing dong lo. Jadi pikiran orang pemerintah Amerika, terutama Trump, gue harus turunin suku bunga whatever it is, whatever it takes. Kenapa? Karena kalau suku bunga sekarang 30% pendapatan gue gone. Dia harus gue turunin supaya kalau suku bunganya turun, gue bayar hutangnya lebih murah, ya kan? Gue punya budget lebih gede. Makanya semua yang lain-lain di-cut. Efficiency. Tapi Fed itu kan yang mengatur suku bunga. Dan Fed ini satu-satunya badan di Amerika yang tidak di bawah presiden of US. Sisanya kan dia bisa atur lah tuh. Iya. Ini satu-satunya tidak di bawah POTUS, President of US gitu. Dan Fed itu based on data aja. Dia bilang, oh jobsnya naik, harga barang-barangnya naik, ya kan? Which berarti leading to inflasinya masih tinggi. Ya kalau inflasi tinggi, kita harus turunin harus mempertahankan suku bunga, bahkan mungkin naikin gitu untuk memperangi inflasi. Sehingga Trump dan Elon Musk bilang, oke, kalau lu based on data, kita hajar datanya gitu. Jobs naik, kita pecatin orang. Nanti pecatin orang kan, dia pecatin orang. Terus dia bikin environment di mana orang expenditure-nya menurun. Jadi orang nggak spend, expenditure menurun. Terus dia hajar lagi, coba kejar di GDP. GDP dia mau coba minus. Caranya gimana? Government spending diturunin. Kan hitung GDP kan household investment, government, ekspor minus impor kan. Ekspor minus impor diatur lewat tarif. Government spending dia coba turunin supaya GDP-nya minus dan orang takut nggak spending, ya kan, nggak ada duitnya dan harapannya Fed melunak dan mau turunin suku bunga. Tapi kalau Fed turunin suku bunga itu bukan good news buat Bitcoin, it's a bad news. Kenapa? Karena kalau selama ini orang berpikir Bitcoin adalah digital gold, maksudnya secara karakteristik ya, tapi secara investment tuh Bitcoin tuh bukan digital gold, tidak sama sekali, completely different, berbeda total. Gold itu akan naik ketika inflasi tinggi, ketika orang butuh kepastian atas perang, atas ekonomi yang nggak jelas, atas mata uang yang nggak jelas, orang beli gold. Tapi ketika ekonomi bagus, orang belinya S&P 500, belinya saham. Iya. Terus kapan orang beli Bitcoin? Orang beli Bitcoin itu sebagai 2 kali leverage S&P 500. No. 2 kali leverage S&P 500. Jadi kalau ekonomi bagus, S&P ini naik let's say per tahun 20%. Bitcoin itu bisa naik 50% per tahun.
2 kali leverage, ekonomi bagus. Jadi Iya. ekonominya going strong ya, going strong, orang nabung sahamnya banyak, masuk ke Bitcoin, itu Bitcoin-nya bisa lanjut tinggi. Kenapa? Karena liquidity Bitcoin tipis, kecil. Market cap Bitcoin berapa sih? Dibandingin sama market cap Nvidia juga gedean Nvidia kan. Ya kan. Ini itu baru satu saham loh. S&P 500 itu 500 saham. Ya kan. Jadi secara liquidity nggak butuh sebanyak itu untuk masuk Bitcoin untuk ngepump jauh lebih besar. Apalagi sekarang udah ada ETF dan whatever. Tapi di tengah uncertainty termsnya Trump, yang dia tiba-tiba bikin tarif lah, tiba-tiba dia berantem nih sama Zelensky, tiba-tiba kita nggak tahu lagi besok dia mau bikin apa. Ya investor, apa merasa nggak safe, merasa tidak jelas ini, nggak certain, ya kan? Dan itu menjadi isu. Apalagi kalau dia mau hajar suku bunga. Jadi cara gampangnya gue bikin resesi aja. Pasti turun suku bunga. Untuk apa? Memperkuat ekonomi. Karena resesi itu artinya negara tidak bertumbuh ekonominya selama 2 kuartal berturut-turut, 2 Q berturut-turut. Apalagi kalau dia bikin pertumbuhan ekonomi minus tiba-tiba. Ada data keluar kemarin dia mau bikin minus 1,5%. Nah itu kan pasti Fed-nya kembang habis loh. Anjir lah. Ini kok inflasi maksudnya PCE-nya masih lumayan tinggi tapi GDP-nya udah minus gitu kan. Pasti dia melunak gitu loh. Dibanding ekonomi kuat mau turunin males gitu. Ya kan. Ini ya Trump punya kemampuan di manipulasi itu. Tapi lu bayangin recession ininya, fear-nya. Iya kan, recession fear-nya. Karena pas kemarin ada potensi resesi, US government default aja, S&P 500 udah kembang kempis gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, gue merasa setelah gue evaluasi ya, kita sebagai di crypto dan di Bitcoin itu nggak early lagi. 2017, 2021 kita bisa bilang kita early. Banyak yang skeptis dengan Bitcoin, dengan kripto. Sekarang semuanya udah kayak menerima gitu. Jangan-jangan udah punya back semua nih. Terus siapa yang beli back gua nih kayak gini, ngerti gak? Sudah tidak alpha gitu. Sudah tidak alpha, betul. Apalagi yang naik Bitcoin doang. Iya kan? Iya. Jadi kan kita tongkrongin aja Bitcoin kita liatin gitu kan. Begitu. Sehingga potensi naiknya itu gue ngerasa nggak sejauh itu lagi. Walaupun nih sih mungkin kalau time frame tarik 10 tahun, oh iya masih bisa jauh. Harga emas aja jauh kan. S&P 500 10 tahun juga jauh kan. Berarti Bitcoin sebenarnya kalau time frame-nya jauh, besar, masih bisa naiknya banyak. Tapi tidak. Rasanya akan sulit untuk kayak kita melihat setahun naik 200% ketika terus menerus kecuali pada tahun yang baik ya. Gitu. Kalau gitu kan ya udah kita nyantai aja nih. Terus yang jadi pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya kan basically gue nge-hold cuma Bitcoin, hype, Solana dikit, altcoin dikit sekali. Mungkin nggak nyampe 2%, 1% mungkin itu loh. Jadi kan gue cuma perhatiin, enak kan perhatiinnya kan, mereka Bitcoin, hype-nya gimana, Solana gimana. Waktu itu Solana masih 210. Jadi gue berpikir, unlock nih, jual, gampang. Terus hype, ini sebenarnya tokenomicsnya the best kan. Nah, kita tahu lah, kita banyak bikin video tentang ini. Tapi gue berpikir juga, hype ini gimana ya caranya, mekanismenya, caranya nyalain Coinbase atau Binance ya. Kan nggak mungkin dong bergantung pada City doang. Iya. Ya. At some point, mungkin aja nanti muncul produk lain yang lebih bagus, yang mirip-mirip dari punya market yang lebih bagus, yang ada jual surganya, atau simply Binance berkembang aja, ya kan? Dan itu terbukti kok selama drop kemarin. Binance dan Hype itu adalah 2 token yang sangat kuat. Ya karena apa? Ya supply control lah. Yang satu di buyback yang terus, yang satu supply-nya dia yang punya 80% mungkin. Gitu loh. Dibanding token-token yang lain. Yang ketiga terus gue lihat Bitcoin-nya. Maksudnya kayak Bitcoin gue melihatnya itu kayak ini banyak alasan tertentu. Yang kedua, kalau eksperimen Trump gagal dan inflasinya tetap naik di tengah hal seperti ini, ini fakta banget bro, ya kan? Fakta banget ya nih, ya gak? Dia udah bikin perjudian segala macam gagal gitu, fakta bro kok kondisinya. Dan ya udah balik lagi ke awal, ketika asetnya naik bertumbuh another 50%, another 100%, gak akan mengubah apa-apa. Tapi kalau ini turun 50%, kerja lagi gua 2 tahun ke depan, ya nggak? At a certain point kayak gitu lah. Jadi gue ngerasa deh, ya udahlah maksudnya gue jual semuanya, gue hidup dari staking dulu sementara sampai gue ngeliat opportunity yang lebih bagus. Kalau misalnya Bitcoin turun terus, udah mungkin 2000 misalnya, nge-retest all time high tahun 2021, mungkin gue masuk lagi.
Ya, gue konfirmasi dulu. Michael Saylor itu sekarang average price-nya 69.000 sekian kalau nggak salah. Iya 69, 67.000 something lah. Kalau bentar dulu ini, kalau seandainya itu nyentuh 70.000, pertama Michael Saylor pasti nggak bisa tidur tuh, gitu. Terus yang kedua, emang lu yakin kalau seandainya dia ke liquidate gimana? Kan dia nggak bisa, ya dia nggak bisa ke liquidate kan. Karena yang dia jadiin kolateral kan bukan Bitcoin ya. Tapi bisa kayak Lehman Brothers dong. Kalau pilot iya bisa, tapi kan masih lama jatuh tempo bondsnya dia. Bondsnya dia itu 5 tahun loh, notch-nya 5 tahun, tidak ada interest, bisa di convert jadi shares dengan price tertentu, ya kan? Iya. Jadi kan kalau misalnya turun dulu terus nanti balik lagi setelah 5 tahun, no issue. Dan dia bisa kayak sistem negara bro. Dalam arti dia issue new bonds buat bayar yang lama. Negara kan kayak gitu bayar hutang. Negara tidak bayar hutang, tapi dia issue yang baru buat bayar yang lama. Iya. Ya kan? Dia bisa kayak gitu juga. Selama harga Bitcoinnya saat itu tinggi. Udah, itu aja. Kalau Bitcoin 70.000 nge-retest all time high 2021, mungkin gue masuk lagi. Karena itu udah turun dari all time high yang sekarang 30% lebih. Kemana aja 80.000 tuh 25%, ya kan? 70.000 30% berarti which is a good opportunity. Apakah tembus sampai ATH lagi gue nggak tahu, tapi ya kalau udah minus 30% maka nggak naik lagi kan, aneh gitu. Logika aja, logika orang-orang bodoh aja. Simple, trading simple, nggak ada tuh Gambar-gambar. sulit aja gambar-gambar ini analisa A B C D, ngerti gak? Ini gue pakai data terkini, ini 1 detik yang lalu baru keluar beritanya. Nggak itu penting sih kalau di crypto ya. Jadi gitu itu yang pertimbangan utama gua itu. Ketika udah nyampe di tujuan, ya udah cabut, nikmatin hidup, ya kan? Jangan ngambil resiko gitu, ya kan? Kecuali rewardnya juga oke, ya kan? Ini sekarang kita lumayan uncertain. Tapi apakah Bitcoin bisa misalnya karena sentimen switch gitu kan? Tiba-tiba bagus lagi sampai naik ke 100.000, ya nggak apa-apa. Semoga. Iya, semoga teman-teman gue yang stres itu nggak stres lagi gitu kan. Semoga beli Bitcoin. Karena waktu itu gue benar-benar merasa, anjir ini Bitcoinnya naik terus, ETH-nya nggak naik-naik nih. Dari dulu maksudnya kayak udah gitu, gue udah sadar dari tahun lalu 2024 awal tahun, setelah kan naiknya cuma setelah Bitcoin ETF terus ETH yang naik kan, terus nggak pernah naik-naik lagi kan. Iya. Terus kayak anjir kalau kayak gitu ya udahlah gue beli Bitcoin aja. Ini infonya ETH kita nggak tahu juga bagus atau enggak gitu kan. Waktu itu kan bilangnya Bitcoin itu adalah gold, ini adalah the apple of crypto. Dia punya the whole ecosystem bla bla bla. Ternyata marketingnya nggak gitu. Oke, hasilnya nggak makan orang. Orang mau makannya this is digital gold ETF gitu kan. Jadi infosnya juga waktu itu kayak tak tahu bagus atau enggak ya. Gue switch semuanya ke Bitcoin waktu itu. Terus gue stakingin. Terus pas gue cek mau jualan, wih gila, maksudnya kayak kenaikannya kayak apa? Ada yang 50%, ada yang 100% gitu. Karena gue masuk dari 50.000-an, 60.000-an, terus pas Trump menang 70.000-an, masuk lagi gitu. Iya. Itu pertimbangannya gara-gara itu, dan kalau gua summarize karena Donald Trump menjadikan US kayak startup ini. Iya lumayan, dia itu juga. Jadi selama ini kan gue bilang Presiden US itu jadiin S&P 500 sebagai bukti atau simbol kesuksesan mereka. Tapi Trump demi tujuan dia interest rate turun itu, kayaknya ini memperkuat dolar dulu gitu loh. Dolar dan bonds. Tujuannya apa? Buat narik liquidity ke US. Sehingga kalau liquidity di negara-negara yang kering, ya susah, nggak bisa berbuat apa-apa lah, nggak ada duit ibarat. Nggak ada duit yang bermain gitu loh. Ya kan? Apalagi sekarang kalau lihat ya, semua negara di dunia ini ngurusin inflasi itu nggak ada yang benar. Susah semuanya. Bahkan level-level Singapura juga pusing bro. Iya. Walaupun tingkat pusingnya beda ya. Singapura itu pusing karena banyak orang kaya dari China mainland datang ke Singapura, nggak borong properti terus dia bisa bayar barang mahal-mahal sehingga harga pasar naik. Itu government kayak mencret gitu loh. Beda dengan kondisi yang ada di Jepang, di Indonesia, di Eropa, itu kondisinya kayak mirip gitu. Ya kan? Apalagi kondisi di dunia sekarang seperti itu. Berarti dengan kondisi yang sekarang, lu benar-benar nggak di kripto sama sekali, nggak melakukan apa-apa gitu, staking apa gitu? Apa yang gue lakuin sekarang di kripto itu di video selanjutnya. Kita bahas di video selanjutnya.